Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyiral muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kembali sebagai hamba Allah pada malam hari ini, tidak ada kalimat yang pantas kita ungkapkan melainkan kalimat syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini walhamdulillah, dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam keadaan sehat wal afiat. Khususnya kita pada malam hari ini hadir dalam rangka untuk membekali diri kita dengan ilmu, karena kita harus selalu berusaha untuk menambah bekal kita, menambah ilmu kita sampai akhir hayat. Tidak ada batasan untuk ilmu itu, hanya kematian saja yang membatasi kita dari belajar. Salawat dan salam tak lupa kita untukkan buat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan tauladan kita, panutan, uswah. Segala kebaikan ada pada diri beliau, segala keburukan jauh dari diri beliau. Apa saja dari kebaikan ini telah beliau ingatkan untuk dilakukan. Beliau telah menunjukkan segala kebaikan dan telah mengingatkan segala keburukan untuk dijauhi. Tinggal kita mau tidak kita untuk mengikuti petunjuk yang telah beliau tinggalkan, atau kita enggan untuk mengikutinya. Taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnati. Nabi kita mulia terang-terang telah menyatakan, aku tinggalkan pada kalian dua urusan, dua perkara. Ma in tamassaktum bihima, selagi kalian pegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abada, maka kalian tidak akan sesat untuk selama-lamanya, yaitu berpegang dengan kitab Allah dan sunnahku, berpegang dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sampai saat ini sunnah itu masih tetap ada. Hanya saja karena tidak dipelajari, maka kita tak tahu sunnah. Ya, kita tidak belajar, kita tak tahu sunnah. Tapi kita belajar, insyaallah kita akan tahu sunnah tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ta'ala pada malam hari ini
tema yang kita angkat sesuai dengan iklan dan pengumumannya. Tak kenal maka tak sayang. Kau kata pepatah orang kan, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Memang benar dalam kenyataan sehari-hari. Kalau kita tak kenal terhadap sesuatu itu, maka akan timbul berbagai macam hal. Tak kenal kita dengan orang itu, timbul kecurigaan, kok sial kok. Ya. Tak kenal kita suatu amalan yang dilakukan seorang, kita menimbulkan curiga. Ini aliran apa ini? Pemahaman apa ini? Karena kita tak tahu. Ya. Maka perlu kita kenal. Perlu kita tahu. Berkembanglah kini kau macam-macam, ada Wahabi. Ya. Setiap orang nan mengajak kepada Quran dan Sunnah, ya, kemudian melarang suatu yang bid'ah, lah digelari oleh orang Wahabi. Apakah itu yang Wahabi tadi kan? Karena tidak kenal dia, akhirnya apa? Ikut-ikutan aja. Ikut-ikutan tanpa ilmu. Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sengaja kita angkat tema ini yang pertama dengan alasan, ya, pertama karena manusia sudah sibuk dengan dunia. Banyak orang sibuk dengan dunia. Sekarang yang hadir pengajian ini kan tidak berapa orang. Sibuk dengan dunianya dari pagi sampai sore, berdagang, atau dia melakukan aktivitas-aktivitas dunia. Akhirnya apa? Kesibukan dengan dunia ini menyebabkan seseorang jauh dari Allah. Kesibukan orang di dunia ini jauh dari ilmu. Sehingga ketika ditawarkan untuk ikut pengajian sibuk. Ya. Oleh karena itu memang dunia ini menipu kita, apalagi kalau Allah bukakan pintu rezeki. Ya. Tanam-tanaman enggak, berbuah banyak. Uang banyak. Orang kalau dia diberikan nikmat, disitulah letak beratnya ujian tadi. Tapi ketika dia dapat ujian, dapat musibah, baru terkena Allah hanya. Ada orang ingat Allah ketika susah. Ketika diberikan kenikmatan, dia tidak ingat kepada Allah. Jadi dunia ini, ya, jangan sampai kita tertipu dengan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'un ghurur. Allah telah menggariskan bahwa kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Ya wak senang denyo. Tapi lama-lama kau wak tertipu, rupanya datang aja penyakit, datang aja wabah, datang aja ujian. Nah, oleh karena itulah kesibukan dunia ini membawa kita kepada al-ghaflah, kelalaian, kelengahan. Apalagi pintu-pintu dunia itu dibukakan kawak. Ya, pintu-pintu dunia dibukakan kawak, rezeki melimpah ruah, segala yang kita inginkan dapat. Nah, ini sudah, itu letak ujian. Sehingga menghadiri pengajian, nambah ilmu, tidak ada lagi. Kan awaklah tahu. Nah, kadang ada orang tak mau mengaji, kaji kan itu kaitunya. Nak mau kaji kan itu aja. Kaji ini memang dari dulu itu saja, tetapi penjabarannya berbeda. Penjabarannya semakin meluas. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sebab kita angkat tema ini, tidak kenal maka tak sayang. Karena banyak orang cuek terhadap ilmu agama kini. Atau cuek dengan, ya, keislaman yang dia anut. Tidak mau tahu dia.
barajalah orang, mengajilah orang, ya, pengajianlah, tabligh akbarlah, ini jalannya tadi sesuai dengan kemauannya, cuat. Tidak ada tergugah hatinya untuk menambah ilmu ini. Padahal Bapak Ibu sekalian, fauqadu ilmin alim, di atas orang nambah ilmu ada orang nambah ilmu lain. Jangan awak sangkong guru agama awaklah cukup awak majar PAI kita di sekolah, ya, jangan kita cukup. Suatu ketika ada seorang ibu, ya, kita mengajarkan doa berbuka puasa. Doa berbuka puasa itu yang selama ini dan awak kenalkan apa? Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Lalu kita ajarkan doa yang lain yang juga hadisnya kuat. Dhahabadz zama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dia dapat doa kau, Bu? Dia pernah mendengar doa dan membaca tadi. Dhahabadz zama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Doa berbuka puasa yang mana ini doa ini dibaca setelah minum. Kita ajarkan doa itu. Ada seorang ibu ketika itu angkat tangan. Lah 30 tahun nambo beraja maja dan beraja, ada 30 tahun nambo maja jadi guru agama. Ko mau dengar buya majan doa konya. Kama saja ibu selama ko, Bu. Ya. Ibu ngajar apa di sekolah? Dia ngajar SD, Ibu itu gitu. Saya mengajar PAI. Lah 30 tahun Ibu, ya maja PAI, lah ke pensiun lah. Baru tahu doa aku baru. Kalau ya betul kinilah yang bagi tahu. Kenapa? Karena tidak mau menambah ilmu. Yang dipelajari itu dari dulu itu ke itu aja. Ya. Sehingga ketika ada sesuatu yang aneh, ada yang lain dari yang biasanya nampak Jawa, maka kita merasa heran dan merasa asing. Apa ibu yang mulia Allah, kalau kita merasa aneh melihat sesuatu, kita tidak boleh menghukum langsung sesat. Akan tetapi kita tanya dari mana dapat tu buya? Di mana dapat tu? Ini sikap kita sebagai seorang muslim tatkala kita melihat sesuatu yang berbeda. Jadi karena banyak orang cuek terhadap masalah persoalan agama, tidak mau tahu, akhirnya kita angkat tema ini. Bayangkan Pak Ibu, untuk mencari orang yang menyenggarakan jenazah saja susah negeri awak kau. Di siko susah atau mudah, Pak? Tukang menyenggarakan jenazah susah, terpaksa bawa orang dari kampung untuk menyenggarakan jenazah. Bayangkan. Lah ya ada orangnya tapi orang nak mati bisu. Berjalan je nak lurus dah. Orang yang akan mencabiakin kapan, ya, nak memandian. Bukankah ini perkara-perkara yang pokok dalam agama? Masalah, ya, menyenggarakan jenazah itu kan penting itu. Tapi kenapa banyak kita tidak bisa? Padahal mudah. Setengah hari, sehari saja paling lambat lah bisa kita praktek lah pandai sadonya. Tinggal membawa saja, membiasakan saja lah. Apa sebabnya ini? Karena kita tak mau belajar, ya, menganggap bahwa perkara itu sakral. Orang tertentu aja yang bisa mengajarkan itunya. Salah. Selama ini yang keliru. Ya, akhirnya orang yang pandai itu saja, tidak ada pengkaderan, tidak diajarkan, sehingga masyarakat banyak nak pandai untuk menyenggarakan jenazah saja. Ini merata kayaknya. Merata dewa. Lah kota tu, ya. Beberapa komplek di situ berdatangan orang dari kampung untuk menyenggarakan jenazah. Apa sebabnya?
ilmu tadi. Tidak ada ilmu atau salah kaprah dalam menganggap persoalan penyelenggaraan itu hanya orang-orang tertentu yang bisa melaksanakannya. Awak-awak kok tidak bisa. Salah. Masing-masing kita bisa melaksanakannya itu kalau kita lagi baraja, kalau kita lagi dilatih, awak bapak ibu yang dimuliakan Allah. Beragama ini mudah sebenarnya. Jadi pas sulit. Mudah. Kapan mudah? Kok lagi amuah ya, namuah awak mendengar, menyimak, ya, mendengar pengajian, baraja insyaallah mudah. Al-Quran yang Allah turunkan sudah dinyatakan mudah oleh Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk az-zikir, untuk jadi peringatan. Apa kamu tidak memikirkan? Mudah menjalankan agama ini. Tetapi ketika ya kita tidak paham, kita tidak mengerti dengan agama, terasa menjalankan agama itu susah. Cukuplah orang-orang tertentu yang memahami agama tadi, kita tidak usah lagi. Padahal Bapak Ibu, setiap kita wajib belajar mempelajari agamanya. Awak wajib menuntut ilmu. Sebagai seorang ibu kita di rumah tangga, wajib. Sebagai seorang bapak, wajib. Sebagai seorang kepala ya RT, RW, ya lurah, kalau kepala desa, pejabat, wajib untuk mengenal agama tadi. Ya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu fardu atas setiap muslim. Fardu. Hanya mati saja yang membatasi kita dari menuntut ilmu tadi. Kemudian di antara ya sebab yang kita mengangkat tema ini karena sudah merajalelanya kebodohan di tengah-tengah masyarakat, ketidakmengertian mereka dengan agama, ya, sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan penyimpangan dalam agama, tindakan kekeliruan dalam agama. Kenapa? Cuek dengan persoalan agamanya, tidak mau tahu dengan ilmu agama, tidak mau tahu. Apa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di masyarakat kita? Di antaranya kalau nyesaki, ya, berobat pergi ke dukun. Bala buya dukun dan ada sekolahnya. Kan ada dokter, kan ada bidan, kan ada obat herbal. Kenapa kita pergi ke dukun? Dukun itu siapa? Kalau kita nak belajar agama, ya kita nak kenal dukun. Ya. Dukun adalah orang yang melakukan praktek pengobatan yang tidak sesuai dengan syariat. Ya. Seperti dia buat ramuan-ramuan tertentu yang tidak ada kaitannya dengan penyakit. Tidak ada kaitannya penyakit. Maka itu adalah dukun. Atau dia mensyaratkan sesuatu seperti ayam, ya, badah ayam melihat penyakit, jual ayam, praktik perdukunan. Kenapa ini terjadi? Karena tadi tak kenal maka tak sayang, tak tahu dengan agamanya karena tidak ada ilmu tadi. Agak ikut-ikutan saja. Kemudian juga kita lihat kalau masyarakat kita bertagak rumah. Apa yang dilakukan tagak rumah? Masyarakat awak kau. Apa Pak? Tagak kudo-kudo. Mereka menyembelih dengan melumuri sekitar rumahnya tadi darah. Dari masanya kau. Kenapa itu jadi? Kemudian nanti letaklah buah-buahan di rumah tadi. Kok pisang lah, kok karambi ya. Siapa yang menyuruh itu? Apa dasar dalam agama kita?
Karena kita tidak tahu, ya kita ikut-ikutan aja. Banyak ya penyimpang-penyimpang yang terjadi. Kenapa? Karena tidak mengertian kita dengan agama. Tidak mengerti kita dengan agama, mana yang diperintahkan oleh agama, mana yang tidak, kita tidak tahu. Oleh karena itulah menuntut ilmu agama ini hukumnya wajib. Talabul ilmi faridah ala kulli muslim. Di antara ya penyebab diangkatnya tema ini yang terjadi di masyarakat kita, yaitu salah dalam metode beragama. Salah dalam cara menjalankan agama. Apa contoh orang salah dalam keliru dalam menjalankan agama ini? Ada orang menjalankan agama berdasarkan budaya atau tradisi. Giliran Maulid Nabi sekali setahun baru mendengar pengajian. Kajian-kajian rutin nak ada. Habis tu nak ada datang lagi ke masjid. Pola menjalankan agama, pola ya adat atau budaya atau tradisi. Atau menjalankan agama keliru dalam menjalankan agama karena melihat kebenaran itu berdasarkan logika. Apa yang sesuai jaka awak itu nyamalkan. Yang tidak sesuai tidak diamalkan. Maka perlu pengenalan terhadap agama yang sahih, yang benar. Begitu juga di zaman sekarang ini, zaman teknologi, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, media sosial. Atau kini tidak ada orang yang punya HP, tidak punya HP. Sampai ke kampung-kampung sekarang sudah ada HP Android. Betul tu Pak? Betul. Yang akhirnya mereka ya terpengaruh oleh media sosial, informasi atau berita-berita atau suatu pengetahuan yang tidak sesuai dengan agama di-share. Oleh karena itu, kenapa ini terjadi? Itulah sebabnya ketidakpahaman seseorang dengan ilmu syar'i, ya. Tidak tahu dengan Islam, tidak mengenal dengan Islam yang sebenarnya. Tidak mengenal Islam yang sebenarnya. Bahwa agama yang diajarkan Nabi tadi, ya. Agama yang diajarkan Nabi itu tetap tidak akan pernah berubah. Ya. Apabila di suatu tempat itu haram, tempat lain haram. Apabila di Arab itu sunnah, maka di Indonesia sunnah pula. Berjenggot sunnah di Arab, maka di Indonesia sunnah. Ya. Artinya adalah kalau menjalankan agama sesuai dengan diajarkan oleh Nabi, itu sama hukum itu semuanya. Di mana saja sama, tidak jadi perbedaan. Kemudian kenapa hal itu terjadi? Ya, contoh-contoh tadi terjadi karena menjalankan agama sebagian kita kaum muslimin menjalankan agama sebatas tahu saja. Nyelai mendengar khotbah-khotbah Jumat, idanga, tapi hanya sebatas tahu, akan tetapi ilmu agama itu, Islam itu tidak sampai masuk ke hati. Kalau kita menjalankan agama ini sebatas pengetahuan, ma'rifah, maka iblis laknatullah alaih, iblis juga tahu dengan kebenaran. Ya. Makanya iblis berusaha menyesatkan kita, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Iblis berusaha untuk menyesatkan kita sampai kita menjadi pengikutnya. La'aghwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan mereka semuanya, kata iblis. Illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Jadi kalau kita menjalankan Islam, ia sebatas tahu saja, tetapi tidak mengamalkan,
kemudian tidak menjadikan Islam itu masuk ke hati kita, ke lubuk hati, itulah yang terjadi, yaitu orang tidak kenal, tidak sayang dengan agamanya, tidak cinta dengan Islam. Ya. Ingat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perkara yang akan ditanya oleh malaikat mungkar nangkir nanti adalah madinuk, apa agamamu? Memang mudah menjawabnya Islam, akan tetapi tidak setiap orang bisa menjawab dengan lantang dan yakin, kecuali orang-orang yang sudah diberikan ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Orang yang lain baraja mendengarkan majlis ilmu dan mengamalkannya, insyaallah mereka mampu menjawab pertanyaan malaikat tadi. Nah, kita tahu ada 3 pertanyaan. Marrabbuk, siapa Rabb kalian? Di alam barzah nanti ada 3 pertanyaan. Marrabbuka, siapa Rabb kalian? Ya, kemudian madinuka, apa agama kalian? Ma nabiyuka, siapa nabi kalian? 3 pertanyaan ini harus kita kokohkan ketika kita hidup dunia ini. Bukan untuk bisa menjawabnya saja, enggak. Tetapi kita mengamalkan dalam keseharian yang berhubungan dengan 3 perkara tadi. Tentang Allah sebagai Rabb kita, tentang Islam sebagai agama kita dan cakupannya, kemudian tentang Nabi, apa yang menjadi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah kita perlu untuk menuntun diri kita selalu menjalankan ajaran agama dan berusaha terus untuk menambah ilmu kita, menambah bekal ilmu kita. Jangan sampai kita hari-hari kita kosong dari ilmu, jauh dari ilmu. Jangan sampai kita disibukkan dengan urusan dunia. Ikhwatuna fiddin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan kita kepada ilmu agama ini, ilmu syar'i ini melebihi dari kebutuhan kita dari makan dan minum. Kebutuhan kita terhadap ilmu agama melebihi kebutuhan kita makan dan minum. Kalau pengajian hanya sekali seminggu itu tidak cukup. Ya. Jadi kalau sudah punya ilmu kita. Bagaimana dengan makan dan minum? Kalau makan dan minum kita hanya mungkin 3 kali sehari. Ya. Tapi dengan ilmu, dengan ilmu agama ini kebutuhan kita setiap saat, setiap waktu. Ada tuntunan-tuntunan, petunjuk-petunjuk yang harus kita amalkan. Keluar saja dari musaji, apa tuntunan yang diajarkan Nabi itu kita amalkan. Yaitu dengan melangkahkan kaki kiri kita, kemudian baca doa keluar masjid. Apa doa keluar masjid? Apa doanya Pak, Bu? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Maka nanti masuk lagi kita ke masjid, ada ilmunya. Ya. Kaki apa yang kita langkahkan dulu? Kaki kanan. Ini mungkin kelihatannya sepele tapi banyak lupa, Pak. Mau yakin? Kelihatannya kan mudah ini, ringan, tapi dalam praktek dan kenyataan sehari-hari kita lupa. Langkahkan kaki kanan, kemudian baca doa. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Masuk kita lagi ke masjid. Kemudian setelah itu, apa ilmunya? Tidak duduk langsung, ada tahiyatul masjid. Setiap langkah kita, gerak kita ini ada aturan, ada ilmu yang menuntun kita.
Demikian juga bagi orang suami istri, ada tuntunan dia sebelum dia bergaul, ada tuntunan yang diajarkan. Dia doa baca doa sebelum menggauli istri. Bukan tidak cukup dengan bismillah saja. Ya. Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Li baca. Mungkin banyak yang lupa. Berarti apa, ilmu kita masih ya, tidak menjalankan, ya, ilmu kita masih kurang, atau tidak tahu, atau tidak kita amalkan. Banyak kita sekarang ini punya HP. Setiap nampak di share. Kadang-kadang berita itu tidak bagus. Kalau kita punya ilmu, kita akan berpikir, ini layak enggak saya share ini? Pantas enggak? Ini benar enggak? Tidak setiap yang kita terima itu kita sampaikan kepada orang. Adanya nanti bisa membawa fitnah dan segala macamnya. Ini butuh kita, ilmu agama itu butuh terus, ya, sampai akhir hayat kita. Kebutuhan kita terhadap agama, terhadap ajaran agama Islam ini sampai akhir hayat. Istilahnya tidak ada khatam ilmu dah. Ini Bapak Ibu khatam Quran kan ada anak-anak kan. Tapi saya sudah meneliti dampak dari khatam Quran yang diadakan oleh masjid-masjid. Habis khatam apa yang terjadi? Silakan jawab. Menganak-anak, apakah dia baca Quran lagi setelah itu? Awaklah khatam ya. Kau tak ikut di TBA lah. Awaklah khatam tuan petang. Astagfirullah. Menganggap khatam itu kalau dah khatam, ya sudah. Itu dampaknya. Dampak di khatam Quran. Sehingga anak-anak sudah khatam Quran itu tidak ada lagi belajar. Kenapa? Ya salah di dalam, kurang tepat lah. Di dalam membuat acara tadi. Bukankah membaca Quran itu sudah menjadi kewajiban bagi seseorang? Kenapa dia mesti dirayakan? Ya, dipestakan khatam Qurannya. Kan masing-masing waktu dituntut untuk baca Quran. Kalau masih sudah tamat Quran, alhamdulillah, tamatkan lagi. Ya. Ini sudah keliru di dalam, ya, penerapan ilmu tadi. Sehingga kalau sudah khatam Quran, tidak ada lagi baca Quran, tidak ada lagi belajar. Jadi ilmu agama itu tidak ada istilah khatam. Kita baca tadi, kita dengar terus, belajar terus. Karena ilmu itu akan menghidupkan hati kita, menerangi jiwa kita. Kah kita jauh dari ilmu atau sudah jauh dari majelis ilmu, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah hati kita melemah, semangat kita menjalankan agama berkurang. Maka terus harus kita mempelajari ilmu agama terus. Karena banyak persoalan agama yang tidak kita ketahui. Banyak persoalan agama ini yang belum dikaji lagi. Dimana dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Masyarakat kita dulu ketika kecil belajar salat umpamanya, kalau 3 kali batal, 3 kali bergerak batal. Betul atau bu? Dulu kita ketika belajar salat, kalau 3 kali batal salat. Betulkah demikian kalau 3 kali batal? Tidak secara mutlak.
Tetapi kalau lebih 3 kali, kalau ada sebab yang syar'i, boleh. Tetapi kalau tidak ada sebab-sebab yang membolehkan, kemudian kita banyak bergerak, ya nak boleh. Tidak boleh. Ini ketika tidak ada ilmu kita. Akhirnya dia ada ilmu, nampak orang di samping awak salat dengan tahiyat menggerak-gerakkan. Pernah nampak dia awak, Bu? Pak? Ada orang tahiyat menggerak-gerakkan kau? Kau aliran apa lah kau? Awak dulu diajar dek buya, kalau bergerak 3 kali batal. Kau lah berapa kali bergerak? Karena ada ilmu kita langsung kita menghukum sesat. Tanya, apanya ada hadisnya. Bahwa itu bagian dari sunnah kan? Tanya kita. Di mana dapat ilmu tadi tangan Ananda nampak bergerak tadi ketika tahiyat. Kalau kami dulu beraja, kalau Jabuya lebih 3 kali, maka batal salat kami. Itulah berkali bergerak. Sampaikanlah bahwa ini ada sunnahnya. Ya, dalam hal ini ada sunnahnya, kemudian ada pula yang tidak. Artinya ada pendapat cukup diam saja. Namun keduanya adalah ada riwayat-riwayat yang membolehkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebutuhan kita kepada ilmu agama ini, ilmu agama itu apa? Mencakup akidah. Ya. Kemudian yang kedua mencakup apa? Ibadah. Kemudian mencakup muamalah. Akidah, ibadah, muamalah. Kita butuh sepanjang hayat, sepanjang waktu. Siapapun kita, apapun profesi kita, kita butuh kepada ilmu syar'i. Ilmu agama ini. Melebihi kebutuhan kita dari makan dan minum. Nah, oleh karena itu apa kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab beliau ketika beliau membawakan pembahasan kitab beliau, awal kitab beliau, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, wajib bagi kita untuk mempelajari arba'i masail, 4 permasalahan. Yang pertama al-ula al-ilmu, ya, ma'rifatullah. Ilmu itu mencakup ma'rifatullah, mengenal Allah, ya. Kemudian ma'rifatun nabi. Yang ketiga ma'rifatul Islam, din Islam dengan dalil. Jadi yang pertama, ya, wajib bagi kita untuk mempelajari 4 masalah. Kewajiban ini, ya, bisa fardu ain dan bisa fardu kifayah. Kalau fardu ain itu adalah ibadah fardu yang diwajibkan masing-masing individu wajib untuk melaksanakan. Sedangkan fardu kifayah kewajiban pada sebagian orang, sebagian kelompok. Apabila dia sudah melaksanakannya, maka gugurlah tanggung jawab yang lain. Wajib kita mempelajari arba'i masail. Al-ula ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Apa ilmu yang sini yang wajib kita pelajari? Yang pertama adalah ma'rifatullah. Mengenal Allah. Mengenal Allah. Kalau kita nak kenal Allah, nak akan mungkin kita sayang, cinta kepada Allah. Kenapa sekarang ini kita banyak yang lalai dari kewajiban-kewajiban kita? Karena kita nak kenal dengan Allah. Mengenal Allah itu bukan sebatas mengenal, oh Allah Tuhanku, Allah Rabbku. Tidak. Mengenal Allah adalah ma'rifatun, pengenalan yang sampai ke lubuk hati, yang membawa kepada tunduk terhadap perintahnya. Itu mengenal Allah tadi.
Ya. Kalau ditanya awak masyarakat awak, ya tahu yang siapa Tuhanmu? Allah. Hanya sebatas itu. Tapi pengenalan tadi tidak sampai ya kepada mengamalkan syariat, atau tidak sampai pengenalan itu pengenalan di hati. Kalau hati merasa kenal, ingat Bapak Ibu, hati itu sebagai raja dalam kehidupan awak. Ala innal fil jasadi mudghah. Sungguhnya pada jasad manusia ada segumpal ya darah. Apabila darah itu baik, maka baik pula lah seluruh anggota tubuh. Apabila darah itu rusak, rusak pula seluruh anggota tubuh. Itulah dia hati tadi. Jadi yang pertama, ilmu yang wajib kita ketahui yang pertama itu adalah ma'rifatullah. Mengenal Allah. Siapa Allah? Allah Rabb kita. Dia yang menghidupkan kita, yang magiah rezeki awak. Ya. Kemudian Allah, dia yang menyembuhkan penyakit kita ketika sakit. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Jangan kita ya berobat kepada dukun. Kan boleh ubek ke dukun, biarkan yang menyembuhkan Allah juga. Ya, yang menyembuhkan Allah, tapi cara perdukunan itu yang salah, yang keliru. Kita berobat boleh, namun meyakini yang menyembuhkan Allah. Akan tapi caranya juga harus jelas. Caranya harus jelas, sesuai dengan syariat. Allah yang menurunkan hujan. Maka kalau nak turun hujan, jangan cari pawang hujan. Ya. Atau kalau turun hujan sengaja ditahan. Ya, dicari pawang hujan. Ini namanya kita sudah ikut campur dengan urusan Allah. Kalau nak boleh itu ya beko lek wak rugi lek wak beko. Wak lah banyak mengundang orang. Ya. Itu rugi. Iya, itu urusan Allah. Rugi atau untung kalau Allah turunkan hujan, kita menerima takdir hujan tadi. Tak perlu kita tahan hujan dengan membawa pawang hujan. Tak perlu. Urusan Allah itu. Untuk menahan hujan tadi. Kalau Allah datangkan hujan, alhamdulillah. Jika tidak hujan, alhamdulillah. Kankah kita diajarkan doa jika turun hujan? Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, timpakan kepada kami hujan yang berikan manfaat. Dikenal kita kepada Allah. Ya, kenal dengan apa kita kepada Allah tadi? Kenal kita dengan rububiyahnya. Kenal kita kepada rububiyah. Apa itu rububiyah? Af'alullah, perbuatan Allah. Mengimani perbuatan Allah. Ya, ini namanya tauhid rububiyah. Apa perbuatan Allah? Menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, ya, mengobati, menyembuhkan, itu perbuatan Allah. Kita yakini Allah satu-satunya zat yang melakukan hal yang demikian. Kemudian apa lagi? Mengenal uluhiyah Allah. Apa itu uluhiyah? Uluhiyah adalah ya, berhubungan dengan perbuatan hamba. Allah satu-satunya zat yang kita sembah, kita ibadahi. Ya, berdoa kita hanya kepada Allah. Meminta kita hanya kepada Allah. Bertawakal kita hanya kepada Allah. Tak kabos nak bertawakal dah. Ya, tak ke atasan dah. Nak kena duduk sambang wak dah. Ya, tapi hanya kepada Allah. Salat kita untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mengenal uluhiyah Allah tadi.
Berdoa kita dengan doa yang disyariatkan. Meminta kita ke tempat yang disyariatkan itu langsung kepada Allah. Tidak minta kita ke kuburan. Tapi adalah kita berdoa langsung kepada Allah. Masjid merupakan sebagai tempat dalam berdoa, untuk berdoa. Sudah masuk waktu ya. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan kita, Pak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan pembahasan kita. Tadi kita sudah menjelaskan beberapa poin, yaitu kewajiban kita terhadap ilmu. Ya, maka ilmu yang pertama yang wajib kita ketahui adalah ma'rifatullah. Ilmu tentang mengenal Allah. Wajib kita untuk mengenal Allah. Karena bagaimana mungkin kita akan masuk surga kalau kita tak kenal dengan Allah. Keberadaan Allah pun harus kita kenal. Keberadaan Allah menurut siapa? Menurut yang diajarkan Nabi tentang Allah. Allah di aras, Allah fis sama, Allah di langit. Karena kita ketika kita berdoa, apakah berdoa ke bawah? Kan tidak ada. Kan kita berdoa ke atas. Kateh macam dia kan? Ya. Jadi tadi kita sudah jelaskan Bapak Ibu tentang pengenalan terhadap rububiyah Allah. Mengimani rububiyah Allah. Yaitu Allah dialah zat yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, magih rezeki awak, ya, mengatur diri kita, mengatur kehidupan kita, Allah. Kemudian Allah yang menetapkan takdir terhadap hambanya. Maka kita mengimani rububiyah Allah, perbuatan Allah. Ini namanya tauhid rububiyah. Mentauhidkan Allah dengan perbuatannya, namanya tauhid rububiyah. Kemudian mengenal uluhiyahnya. Tadi kita sampai kepada pengenalan terhadap uluhiyah Allah. Maksudnya apa? Allah, ya, satu-satunya zat yang kita sembah dengan kita beribadah kepadanya. Ini uluhiyah. Jadi uluhiyah itu menyangkut, ya, hak Allah yang wajib kita tunaikan. Ini uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Seperti kita beribadah hanya kepada Allah saja, berdoa kita hanya kepada Allah, bertawakal kita hanya kepada Allah. Ini uluhiyah. Berserah diri kita kepada Allah. Segala amal ibadah yang kita lakukan kita peruntukkan untuk Allah. Ini tauhid uluhiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu ya Allah na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada-Mu kami minta tolong. Menyembah, beribadah kita kepadanya, minta tolong kita kepadanya. Kenapa didahulukan na'budu dari nasta'in? Bukankah minta tolong itu bahagian dari, ya, ibadah? Maka Syekh Sa'di mengatakan karena beribadah itu
adalah menunaikan hak Allah. Na'budu itu dalam rangka menunaikan hak Allah. Maka didahulukan na'budu baru nasta'in. Nasta'in minta tolong itu hak kita. Hak kita terima. Oleh karena itu apabila kita ingin menerima hak kita, terus kita bisa menerima hak Allah, maka tunaikan hak Allah. Tunaikan hak Allah, yaitu beribadah hanya kepadanya dengan mentauhidkan Allah dalam beribadah kita. Tidak karena siapa-siapa, hanya untuk Allah. Jadi kewajiban kita untuk mengenal Allah dengan mengenal uluhiyahnya. Kemudian yang ketiga, ma'rifatu asma' was sifat. Mengenal asma' was sifat, nama-nama dan sifatnya. Ini yang dikenal dengan asma'ul husna. Mengenal nama-nama Allah, bahwa Allah itu punya nama-nama. Semua nama Allah itu baik. Semua sifat Allah itu mulia, ulia, tinggi. Tidak ada satu pun sifat Allah yang tercela. Sedangkan kita sebagai manusia ada kelemahan, ada kekurangan kita. Sedangkan Allah maha sempurna. Allah mempunyai sifatul kamal, sifat sempurna. Kalau awak enggak, contoh daki aja, ada yang tahu awak kini nangan tua sedang menangga pengajian. Ada nak? Kan tak sempurna kita. Ada yang ngantuk. Kalau Allah tidak, la ta'khuduhu sinatu wala naum. Tidak datang, ya. Allah tidak ngantuk, tidak tidur. Sedangkan kita tidur, menandakan kita tidak sempurna. Maka segala kesempurnaan itu milik Allah. Sedangkan manusia tidak sempurna. Hanya saja manusia itu kalau ingin dia baik, ingin dia hidupnya terarah, mendapat petunjuk, maka hendaklah berjalan di atas ilmu. Kalau tidak ada ilmu tidak ada ilmu yang menuntun, hampir sama kita dengan hewan. Ya, hewan makan, kita makan. Ya, hewan buang hajat, kita buang hajat. Tapi dengan adanya ilmu, ya, terangkatlah derajat kita dengan ilmu tadi. Mulia kita dengan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat, ya, orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang didatangkan ilmu beberapa derajat. Yakinlah Bapak Ibu, dengan ilmu agama kau tahu agama, tahu kita dengan Islam, kita mengamalkan Islam, mengamalkan ajaran Nabi, insyaallah Allah akan angkat derajat, Pak. Muliakan kita. Ya. Jadi mengenal asma al-husna. Allah punya nama-nama, bukan terbatas nama Allah 99, enggak. Lebih sebenarnya. Hanya saja ada riwayat hadis, ya, 99. Tetapi itu sebenarnya tidak membatasi nama Allah itu. Ya. Tidak membatasi nama Allah. Kemudian di antara kemuliaan, keagungan asma Allah tadi, antara nama Allah dan sifatnya, maka sejalan. Kalau Allah mempunyai nama Rahman, maka sifatnya ada sifat rahmat. Kalau Allah punya nama Alim, Maha berilmu, maka Allah punya sifat ilmu. Berbeda dengan awak, Bapak Ibu. Kalau awak dia gih nama dari orang tua Ahmad, umpamanya kan? Apa arti Ahmad? Terpuji. Tapi belum tentu sifat kita terpuji. Belum tentu sifat awak terpuji lagi. Akan tetapi memang kita disuruh sebagai orang tua, di antara hak anak yang harus kita tunaikan apa?
memberi nama yang baik Tuhan anak. Walaupun nanti kalau qadarullah lah dagiah nama anak wa nama bayak, tapi nya ndak bayak dah. Kalau kita sebagai orang tua lah berusaha untuk mendidiknya, mengarahkannya, membinanya, kemudian yang terjadi lain, berarti itu takdir Allah ya. No, jangankan anak kita, anak Nabi saja durhaka kepada ayahnya, anak Nabi Nuh. Apakah gagal Nabi Nuh membina anaknya? Tidak. Gagal artinya adalah ya, dia apakah Nabi Nuh tidak membina anaknya? Membina, tetapi ya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak akan bisa memberikan hidayah meskipun pada orang yang engkau cintai. Bisa terjadi ya, suami istri tidak akur, beda pendapat, ya. Kemudian dalam amalan juga, atau bisa jadi antar kita keluarga tidak sejalan. Itu bisa terjadi karena hidayah itu milik Allah. Namun kewajiban kita menyampaikan. Magiah tahu itu kewajiban awak. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Agiah peringatanlah, agiah tahulah, agiah beri peringatan. Tugasmu memberikan peringatan, ya, tidak memaksa seorang. Jemaah dimuliakan Allah. Jadi mengenal Allah, kewajiban kita untuk mengenal Allah. Jika kita sudah mengenal Allah, kita akan kenal kewajiban kita, ya. Kenal dengan asma'nya, maka kita akan mengagungkan asma'nya, nama-namanya. Di antara cara berdoa yang terbaik adalah berdoa dengan asma'ul husna. Asma'ul husna itu tidak dinyanyikan. Tapi yang benarnya apa? Dibaca, jadikan doa kita, berdoa kita dengan asma'ul husna. Walillahi asma'ul husna fad'uhu biha. Kepunyaan Allah nama-nama yang baik, berdoalah kamu dengannya. Ini pernah ibu-ibu berdoa dengan asma'ul husna? Baca rohnya. Bungin tanya uci. Gimana cara berdoa dengan asma'ul husna? Apakah ya Allah, ya Rahman, ya Malik, ya Kudus, apakah itu berdoa dengan asma'ul husna? Tidak. Itu memanggil namanya. Tapi berdoa itu sebut namanya, berdoa dengannya. Ya Allah, ya Rahman, irhamna. Nah, itu caranya. Ya Allah yang Maha Rahman, beri rahmat kami. Ya Allah, ya Ghafur, ighfirna, atau ampunilah aku. Sebut nama Allah, berdoa dengannya. Ini yang banyak nak sampai kaji tentang berdoa dengan asma'ul husna. Padahal asma'ul husna kok lah diviralkan di sekolah-sekolah, ya, di lembaga-lembaga, tapi hanya sebatas dihafalkan, tidak dijadikan doa, berdoa dengan asma. Ketika ditanya bagaimana cara berdoa dengan asma'ul husna, tidak tahu, karena tidak dibahas dan tidak dikaji menurut pemahaman para salafus saleh atau yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tadi adalah ma'rifatullah ya, mengenal Allah dengan mengenal rububiyahnya yang pertama, yang kedua dengan mengenal uluhiyahnya, yang ketiga dengan mengenal asma was sifat. Kemudian ma'rifatun nabi, mengenal nabi. Kewajiban ilmu yang harus kita ketahui mengenal nabi. Karena kenal wa nabi wa ya Muhammad. Kenal bukan hanya sebatas kenal nama. Tetapi pengenalan yang masuk ini kata Syekh Utsaimin ma'rifatu yastalzimul qabul. Pengenalan yang akan mengantarkan awak menerima perintah Nabi. Pengenalan yang sampai ke hati, sampai awak menerima perintah Nabi. Kalau hanya sebatas Nabiku Muhammad,
Semua orang tahu. Hanya sebatas tahu bahwa nabinya Muhammad, akan tapi tidak mengenal, tidak mentaati atau tidak menerima apa yang diajarkan oleh Nabi, maka ilmu itu belum bisa dikatakan ma'rifatun Nabi. Jadi ma'rifatun Nabi itu apa? Pengenalan yang yastalzimul qabul ma syara'ahu, mesti menyebabkan diterimanya syariat yang dibawanya. Tunduk kepada perintahnya, menjauhi larangannya, berhukum dengan hukum yang diperintahkan oleh Nabi. Itu mengenal Nabi tadi. Pengenalan yang sampai kepada menerima syariatnya, bukan hanya sebatas tahu siapa Nabi Muhammad. Nah, kemudian berhubungan dengan apa yang berhubungan dengan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Nabi kita yang mulia. Oleh karena itu, di antara konsekuensi tanggung jawab kita mengenal Nabi, yang pertama, ta'atuhu fima amar, mentaati beliau dalam perkara yang beliau perintahkan. Kaya umat Nabi Muhammad, kenal kita, taati apa yang diperintahkan. Kemudian yang kedua, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang dikhabarkan. Apa yang Nabi kabarkan dalam hadisnya, dalam sunnahnya, kita benarkan. Akan datang suatu masa begini-begini beritanya, kita benarkan. Akan datang suatu masa seorang tidak peduli halal haram, ya, kita benarkan. Rupanya terjadi hari ini, terjadi sekarang. Orang cari duit, tidak peduli halal haram. Peti orang, peti awak, atau orang atau awak. Membenarkan kabar-kabar yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'atum fima akhbar, tasdiqum fima akhbar, ya. Kemudian wajtinabu manaha anhu wa zajar, menjauhi apa yang beliau larang. Apa saja yang dilarang wajib dijauhi. Jangan berduaan laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya berdua-duaan. Wajib dijauhi. Kenapa? Karena larangan Nabi tadi mengandung kerusakan. Apa kerusakannya? Lama-lama akan terjadi perzinaan. Berdua laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, bersepi-sepian. Istilah orang kini pacaran, sudah dilarang oleh Nabi. Berdua-duaan yang bukan mahramnya dilarang. Kenapa? Karena itu akan membawa kepada az-zina. Setiap larang Nabi itu pasti mengandung kerusakan. Kemudian konsekuensi kita mengenal Nabi, alla ya'budallaha yu'badallah illa bima syara'. Tidak disembah Allah kecuali sesuai dengan syariat. Kita tidak beribadah kepada Allah melainkan sesuai dengan syariat. Apa yang kita lakukan sesuai dengan perintah Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana Nabi salat. Bila buya mencari Nabi salat. Kok ada orang bertanya, kita memang tidak melihat Nabi salat, akan tapi Bapak Ibu, Nabi kan meninggalkan sunnahnya. Ya. Dari mana kita tahu salat Nabi? Dengan mempelajari sunnah-sunnah beliau. Nah, itu sudah ada dalam hadis-hadis yang beliau tinggalkan. Maka ada nama sifat salat Nabi. Sifat salat Nabi. Kemudian di antara ilmu yang wajib yang ketiga adalah ma'rifatu din Islam bil adillah. Mengenal agama Islam bil adillah, yaitu dengan dalil. Nah, jadi ikut cara beragama yang benar itu mengenal agama itu dengan dalil. Apa dalilnya? Dalil Al-Quran dan Sunnah yang sahih.
Ada orang melaksanakan suatu ibadah, mana dalilnya? Kalau ada dalil yang sahih, maka berarti itu benar. Itu cara beragama awak. Ya. Cara beragama kita yang benar dengan mengenal melalui dalil. Hadis-hadisnya. Bil adillah. Apa dalil? Al-Quran dan Sunnah. Dalil terbagi kepada dua. Dalil syar'iyyah. Itulah dia Quran dan Sunnah, yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dalil akal. Dalil akal, dalil yang diambil dari akal. Akan tetapi Bapak Ibu, akal itu tunduk kepada dalil. Karena akal awak tidak bisa menghalalkan dan mengharamkan dah. Kalau itu, kalau akal bisa menghalalkan dan mengharamkan, akan tinggallah dalil. Tidak ada guna Quran dan Sunnah ada. Oleh karena itu, akal Allah ciptakan untuk tunduk kepada dalil, tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita mengenal agama Islam dengan dalil. Nah, tentu kita wajib mengetahui dulu tentang Islam itu apa. Apa itu Islam? Yang selama ini awaklah menjalankan agama awak, Islam. Apa itu makna Islam? Isya subuh lohor asar maghrib. Itu Pak. Isya subuh lohor asar maghrib. Ada pula orang, ada guru mengaji membawa waktu ketik dulu, Fatih Islam. Ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad. Islam. Apakah itu Islam? Islam adalah agama yang Allah turunkan secara umum, yang Allah turunkan kepada semua nabi dan rasul. Itu agama Islam. Namun secara khusus, ketika kita mengatakan awak orang Islam, berarti maksudnya awak orang Islam, umatnya Nabi Muhammad. Kita orang Islam, Islam yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu nabi terakhir. Ya, jadi Islam agama Allah, agama yang dicintai oleh Allah, ya, agama yang diridai oleh Allah. Di mana Islam itu artinya apa? Kepatuhan, ketundukan. Jadi orang Islam itu orang patuh, orang tunduk. Idza qadallahu rasuluhu amran ayyaku, ya, kalau Allah sudah menetapkan suatu perkara, tidak ada pilihan lain melainkan yang sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami taati. Baik itu orang Islam tadi. Bukan sami'na wa asaina. Bukan kami dengar dan kami durhaka, tidak. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Bukan asaina. Jadi orang Islam itu orang yang patuh dan tunduk kepada perintah Allah. Maka orangnya namanya Muslim. Nah, lah kita kenal itu makna Islam. Maka kita wajib mengenal yang berhubung dengan Islam itu apa. Mulai dari syahadatnya, syahadatain, rukun Islam yang 5, di mana banyak kita yang tidak hafal lagi rukun Islam. Karena rukun Islam itu dulu beraja waktu SD-nya. Bahkan mahasiswa pun pernah mau menanya mahasiswa, bahkanlah tamatnya terbalik-balik rukun Islamnya. Rukun Islamnya bacaan rukun iman. Kenapa Bapak Ibu? Kaji dasar seperti ini jarang dikaji, jarang dibahas, padahal dia perlu penting tentang Islam tadi. Rukun Islam. Syahadatain. Syahadatu an la ilaha illallah yang pertama. Wa anna Muhammad Rasulullah. Masih yang pertama. Menegakkan salat, berzakat, puasa, haji ke Baitullah. Ini rukun Islam dikenal dengan ma yu'lamu minad din bid darurah. Sesuatu yang diketahui dalam agama secara pasti. Rukun Islam yang 5 tadi. Kalau duduk
di masyarakat awak dengan 5 perkara ko, insyaallah Islamnya akan baik. Duduk kalimat syahadatnya dengan benar, pemahamannya juga benar. La ilaha illallah bukan hanya sebatas zikir. Karena berapa banyaknya orang baca la ilaha illallah, ya, dijadikan zikir, tapi tidak diterima zikirnya tadi dah. Ya, nak terima baku betul. Kalimat la ilaha illallah sebatas dibaca saja, tapi tidak dimengerti, sehingga kalimat la ilaha illallah itu dilanggar. Zikir 1000 kali, 2000 kali la ilaha illallah, la ilaha afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Wah, ibu yang menjelaskan la ilaha illallah tadi wajib kita ketahui syurut, syarat-syaratnya. Al-ilmu, dia tahu maknanya, menetapkan, tahu rukunnya, mentiadakan dan isbat. Oleh karena itu kalimat la ilaha illallah wajib kita pahami dengan benar, ya. Kemudian kita laksanakan tuntunannya. Jangan sampai kita baca kalimat itu tapi ibadah kita tidak terima oleh Allah. Kenapa? Karena kita buat syirik. Terlanggar la ilaha illallah tadi ketika kita buat syirik. Ya. Begitu juga dengan syahadat kepada Ar-Rasul. Kemudian menegakkan salat, demikian juga menegakkan salat itu tegaknya syarat rukun-rukunnya, kekhusukan salat. Puasa juga demikian, berpuasa dengan benar. Adapun zakat itu terkait dengan apa? Kemampuan awak. Kalau tidak ada mampu kita, tidak sampai harta kita 1 nisab, kemudian haul, tidak ada wajib zakat. Kan mudah beragama itu. Tapi bukan berarti kalau zakat tidak wajib, bukan berarti awak tidak bersedekah, tidak berinfak. Kalau zakat itu baru sebatas yang wajib. Kalau yang sunnahnya sedekah biasa, 5.000, 10.000 kita bersedekah, 50.000, tergantung dari kemampuan kita. Nah, dalam beribadah kita tidak boleh pula tidak mencukupkan dengan ibadah-ibadah wajib saja. Allah menggandengkan setiap ibadah wajib dengan ibadah-ibadah sunnah. Mulai dari salat wajib 5 waktu, ada salat sunnahnya. Berarti kalau awak menggalih dan wajib saja awak kerajuan baru pulang pokok orang. Orang menggalih belum banyak untungnya lagi, belum beruntung. Tapi awak tegakkan salat sunnah rawatib, ya, di malam hari kita bertahajud. Demikian juga puasa wajib ada. Allah menggandengkan puasa sunnah. Baru saja habis puasa Ramadan disambut dengan puasa Syawal 6 hari, bayangkan. Kenapa demikian? Agar hidup kita itu selalu di atas ibadah, beribadah kita kepada Allah. Tentu tidak sadanya orang selalu puasa dah. Kalau tidak mampu kita puasa, cari ibadah sunnah yang lain. Ya, ada puasa Senin Kamisnya. Tidak tahu dia puasa Senin Kamis. Kalau tidak tahu, cari ibadah sunnah yang lain. Apa bersedekah, salat malam, tahajud. Itu makanya ibadah-ibadah sunnah itu Bapak Ibu banyak jenisnya. Supaya awak mambiak di mana yang mampu kita laksanakan. Oleh karena itu pintu surga itu banyak. Ada pintu surga, ya, untuk orang yang gemar berpuasa, Rayyan namanya. Ada pintu sedekah, ada pintu salat dan lain-lain. Orang yang gemar bersedekah, orang yang gemar salat, ada pintu-pintu surga yang dimasuki oleh orang-orang tersebut. Nah, kenali agama kita dengan dalil. Kalau Buya itu berceramah, dalil yang dia pakai. Jangan beko cerita di TV nya cerita aja. Tak dalil yang dipakainya dah. Cerita artis. Nah, jelas. Kalau seperti itu tidak benar.
dalil Quran dan Sunnah, atau perkataan para sahabat. Sahabat Nabi itu orang nandake je Nabi, nyo tahu nyo baraja langsung ke Nabi, menuntut ilmu langsung ke Nabi. Tentu sahabat Nabi lebih tahu ilmu agama dari kita. Jemaah dimuliakan Allah. Oleh karena itu semua ini tidak akan bisa kita dapatkan melainkan kita menuntut ilmu, mengenal agama Islam dengan dalilnya. Baru rukun Islam, lalu rukun iman lain. Ya. Kemudian, ya, tatkala kita sudah mengetahui agama ini, ya, mengenal yang 3 tadi, ya, memahaminya dengan benar, barulah kita al-amalu bihi, beramal dengannya. Karena beragama itu bukan untuk debat. Kita menjalankan agama itu bukan untuk diskusi, untuk kita banggakan. Kita berilmu itu bukan untuk membanggakan, tapi ilmu itu tujuannya adalah al-amal, beramal. Bagaimana kita mengamalkan ilmu-ilmu yang kita ketahui. Amalkan ilmu tadi. Karena orang yang mengetahui, orang yang tahu jaga agama tapi tidak beramal, sama dengan orang Yahudi. Disamakan oleh Nabi dengan orang Yahudi. Bahkan Allah juga mengatakan ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang dimurkai oleh Allah. Siapa yang dimurkai? Al-Yahud. Bahkan dimurkai orang Yahudi tadi, inyo berilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya. Yang nyo amalkan lain loh, ilmunya lain, beramalnya lain. Ya. Nilai baraja ilmu agama kan sampai ke Timur Tengah, sampai ke Madinah segala macam. Pulang kampungnya dan diamalkan ilmu sesuai yang diajarkan tadi. Diamalkan ilmu-ilmu yang bertentang dengan yang diajarkan. Maka itu sama perilaku orang Yahudi. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita mengetahui agama, tahu kita dalil Quran dan Sunnah, kita amalkan. Bukan pula seperti Nasrani. Bagaimana Nasrani? Nasrani itu tidak berilmu, tapi semangat untuk beramal. Nah, semangat saja. Semangatnya tinggi, tapi ilmu tidak ada. Enggawat. Tidak cukup semangat saja, mesti ada ilmu. Amallah, kemudian lah kita beramal untuk diri kita dalam agama kok. Maka kita, kata Syekh, ad-da'watu ilaih, mendakwahkan. Siapa orang yang mula-mula kita dakwahkan? Tentu orang laki awak, suami, istri, anak. Kita ajak. Hidup berumah tangga bukan hanya sebatas mendapatkan anak. Hidup berumah tangga hakikatnya adalah bagaimana keluarga kita, anak, istri, suami kita bawa ke surga. Itu hidup rumah tangga. Tujuan tertinggi dari hidup rumah tangga itu adalah membawa anak dan istri awak masuk surga. Makanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya apa? Addibuhum wa allimuhum, didik mereka dan ajar mereka. Ini kewajiban kita untuk mendidik anak kita, diri kita, ya, keluarga kita, mendidik mereka dengan didikan yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia. Dengan cara apa? Ya, dengan cara diantaranya ada dengan hadirnya di majlis ini. Ya, sering kita menghadiri majlis ilmu yang mana dengan ilmu tadi Allah akan angkat kejahilan kita. Apa tujuan kita untuk ilmu? Raf'ul jahli an nafsih, mengangkat kebodohan dari diri kita. Tujuan kita untuk ilmu itu tidak untuk jadi buya, ada Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Tujuan kita untuk ilmu itu mengangkat kebodohan awak terhadap Al-Quran, Sunnah, kebodohan awak tentang salat, tentang ibadah, diangkat kebodohan tadi sehingga kita menjadi orang yang berilmu, orang yang mengerti. Itu tujuan kita hadir di majlis ilmu. Raf'ul jahli an nafsih, mengangkat kebodohan kita.
Kemudian lah kita mendakwahkan, tadi kita dakwahkan orang terdekat awak, kemudian kita sabar, as-sabru 'alal adzafi, baru yang keempat sabar atas beban-beban yang menyakiti awak. Kita mengamalkan agama ini, jangan kita harap menjalankan agama ini mulus saja, enggak. Banyak tantangan. Contoh ringan, bajangwi kah? Berjenggot kan sunnah kah? Orang tahu sunnah sadonya. Tapi banyak pula sebagian orang yang mencaci. Mengapa jangwi? Jangwi itu kambiang. Kan? Berarti dia harus sabar. Kadang-kadang dibawa bagarah. Apalagi masyarakat awak ke tipikalnya suka bagarah. Orang menjalankan agama di pagarahnya deh. Nampak kawan tu gapuak, kemudian lari ke raji tu. Ini bajangwi. Nah, pagarahnya, akulah layak ke mah. Contohnya dari haji. Sebenarnya Bapak Ibu, dalam hal menjalankan agama ini tidak boleh kita jadikan bahan candaan. Tidak boleh kita menjadikan syariat itu kita jadikan bahan candaan. Bercanda bagarah boleh, tapi dalam hal-hal yang mubah. Ya. Nabi juga bercanda. Apa canda Nabi? Nenek tidak ada di surga dah. So ketika Nabi pernah bertemu dengan seorang nenek, agaknya tidak ada di surga tu nenek-nenek dah. Akhirnya ibu hati nenek tadi, ibunya pun ada nenek surga. Akhirnya Nabi panggil bahwa nanti di surga itu kita semuanya sebaya, seusia, muda-muda. Berarti apa-apa nang gaya-gaya kini di surga muda nanti. Ya. Di surga nanti kita sebaya, seusia. Candaan Nabi itu benar. Bukan dibuat-buat. Memang benar. Tapi kelihatannya kan lucu. Tapi itu canda yang benar, yang dibolehkan dalam agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Kalau ada Pak Ibu yang mau bertanya, ya silakan untuk soal jawab. Kita buka soal jawab. Ya silakan Pak. Talabul ilmi, ya, walau bisin, ya. Ya, saya pernah mendengar dari salah seorang ustaz yang lebih ahli, ya. Itu bukan hadis. Bukan hadis. Karena kalau untuk ilmu sampai ke negeri Cina, ya seolah negeri Cina itu negeri yang tersohor. Ya. Itu bukan hadis, bukan, kalau itu hadis maudhu, palsu hadis. Yang ada itu talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya. Talabul ilma minal mahdi ila lahdi. Itu ada. Tapi sampai ke negeri Cina, ya, kita tidak menemukan itu dalam kitab hadis. Kitab hadis yang sahih. Nak sebut dia. Tapi kitab hadis yang, ya. Itu masalah nanti orang Cina. Sebab munculnya hadis-hadis palsu itu ada kalanya karena dia ingin, ya, untuk melariskan dagangannya, ya, dibuat hadis tentang dagangan, ya. Ada kalanya untuk politik, ya, itu hadis palsu. Ada kalanya untuk mengangkat derajat negaranya, itu hadis palsu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian juga ada hadis hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian dari iman. Itu tidak sebut dia dalam kitab hadis. Karena itu akan menjadikan orang itu apa? Nasionalisme, kan? Nasionalisme. Walaupun kalimat awak cinta kepada tanah air memang, ya, memang awak cinta kepada tanah air. Akan tapi kalau itu sudah dikatakan hadis, hadis itu kan penisbatannya ke Nabi. Tidak boleh asal katakan itu hadis saja. Karena ancaman Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya, siapa yang mendustakan atasku, ya, dengan sengaja mendustakan namaku, bersiap-siaplah dia menempati tempatnya di neraka. Jadi kalau awak tidak tahu itu hadis, ancak awak katakan wallahu a'lam. Itulah cukup jadi ilmu dia waktu.
Wallahu alam. Ya. Tapi dalam ilmu agama jangan tiap sebentar wallahu alam je tadi. Tak berjawab nama tu dah. Tanya orang wallahu alam, wallahu alam, wallahu alam. Wallahu alam ya kalau memang kita nak tahu. Makanya kita belajar. Ya. Silakan kalau ada yang lain Bapak Ibu. Jika tidak kita cukupkan sampai di sini kaji kita, mudah-mudahan bermanfaat, menambah ilmu kita, ya, dan menambah bekal kita khususnya tentang ilmu. Mari kita kembali kita bersemangat untuk menuntut ilmu sampai akhir hayat kita. Kemudian juga perlu kita perhatikan di dalam kita menuntut ilmu, ya, hendaklah kita melakukan menuntut ilmu kepada orang yang tahu dengan ilmu itu sendiri, ya. Orang yang ahli, orang yang memahami ilmu agama. Jangan salah kita dalam menuntut ilmu. Jangan salah guru kita dalam menuntut ilmu. Jangan salah guru nanti maka juga bisa fatal akibatnya. Kemudian juga menuntut ilmu itu yang paling penting dahulu, baru yang penting, ya. Akidah dulu, kemudian baru pokok-pokok akidah, pokok-pokok ibadah, pokok-pokok muamalah, pokok-pokoknya dulu, asalnya dulu. Jangan kita belum yang dasarnya lo duduk lewat lah pergi ke cabang kian kemari tentang pokok-pokok akidah dulu, rukun iman, rukun Islam, ya. Ini awak dudukkan dulu. Kemudian pokok-pokok ibadah, yaitu salat 5 waktu kita dudukkan bagaimana salat kita dengan benar. Ini pengajian demikian juga muamalah awak dalam kaitan kita bekerja, mencari nafkah, semuanya didasar dengan halal. Ya. Yang paling penting dulu baru yang penting, ya. Kemudian untuk ilmu kita belajar itu butuh apa? Kesabaran. Ya, contoh dengan pengajian kok sabar. Jangan tak spontan lihat jam awak. Lamun buya aku ngaji, lihat jam. Jangan lihat jam tadi. Ikuti saja. Kalau lihat jam untuk memastikan aja enggak ada. Tapi melihat jam kemudian timbul kebosanan awak, maka berlindung kita kepada Allah. Bakau nonton TV awak nak bosan, ya. Kau mengenang pengajian nak bosan. Bakau main bola awak menonton bola nak mengantuk. Bakau nang pengajian mengantuk mentua. Ada apa itu? Karena hati kita berpenyakit. Kau batilah. Bakau mendengarkan kalam Allah dan sunnah Rasulullah mengantuk mentua. Sementara, ya, mendengarkan, ya, nonton TV tidak ngantuk mentua. Maka terus kita bina diri kita perbaiki terus. InsyaAllah lama-lama kita akan bisa menjadi orang yang paham dengan din. Karena kepahaman kita jaga mau itu tidak langsung diagih aja Allah, tapi berproses bansuan sua, akhirnya kita paham. Mungkin di antara awak ada yang tidak paham kaji, tapi nyalah dengar, ya. Kemudian besok dengar lagi, akhirnya Allah berikan pemahaman. Kalau kita diberikan pemahaman dalam agama, masya Allah, ini merupakan nikmat yang besar. Sebagaimana Nabi katakan, "Faman yuridillahu khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah berikan kebaikan pada dirinya, Allah berikan kepahaman dengan agama. Paham dengan agama. Dan paham dengan agama tidak semua orang. Ya, ilmunya tinggi, ilmu agama tinggi, detailnya tinggi, tidak paham dengan agama tadi. Tidak mau paham dengan agama. Kenapa? Karena hatinya tidak ada kecenderungan untuk memahami agama tadi. Tidak ada kecenderungan. Coba kalau dia cenderung, ya, Allah akan berikan kepada orang yang cenderung untuk memahami agama. Kalau tidak ada kesukaannya, kecenderungannya, maka tidak paham dengan agama. Padahal memahami agama itu mudah. Wallahu alam bisawab. Jika tidak ada, kita cukupkan sampai di sini saja. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.